Ini adalah hari kelima kita eksplor Pulau Sumatera. Kita start dari pantai Karangkota. Ini posisi jalan menanjak halus. Inilah keindahan pantainya. Itu ada tebing dan karang. Sangat indah terlihat dari atas. Ombaknya cukup besar. Posisi tanjakan cukup panjang dengan elevasi atau sudut kemiringan yang lumayan sehingga memaksa saya untuk berjalan goes sedikit zigzag. Ya, cukup ngotot juga. Ini sudah menggunakan chainring depan 22 dan sprocket belakang sudah menggunakan 42. Kondisi RD sedang kurang baik, makanya tadi pagi saya sudah utak-utak saat kita mau berangkat dari posisi terakhir kita menginap, yaitu di pantai Kota Karang. Jadi ini kadang RD-nya dalam posisi kadang-kadang berbunyi dan harus saya sesuaikan supaya tidak bunyi lagi. Dan kalau kepanasan saya memilih berteduh sebentar ini di bawah pohon jambu yang rindang. Itu terlihat pentil-pentil jambunya yang masih terlihat kecil. Tapi cukup nyaman berteduh di sini walaupun tidak lama. Inilah posisi tanjakan mulai berat dan panjang. Ternyata RT saya jebol, saudara-saudara. Jadi apa yang harus dilakukan bila kita mengalami kejadian RD patah di tengah jalan atau rusak di tengah jalan? Itulah sebabnya pada saat kita melakukan perjalanan jauh, kita harus membawa perlengkapan yang lengkap. Nah, itu semua tool-tool sudah saya keluarkan dan lalu saya berusaha melepas RD yang masih menempel. Kondisinya cukup parah. RD yang saya pakai adalah jenis RD Alivio yang memang pakai untuk 9 speed dan cukup kompatibel dengan sprocket 1142. Mungkin kondisinya memang kurang sehat, pernya sudah mulai lemah. Karena RD ini juga sudah sering saya bawa untuk perjalanan jauh dan perjalanan berat di tahun kemarin, yaitu saat kita traveling di Pulau Flores. Nah, sekarang kameranya saya posisikan lebih dekat. Saya terlihat bagaimana proses saya melepas atau memotong rantainya. Kita lihat posisi lengan RD masih nempel. Ini video modenya saya buat lebih cepat supaya video ini tidak terlalu panjang.
itu saya sedang menggunakan DIY untuk melepas kuncian rantai. Nah, kuncian rantainya saya lepas. Saya menggunakan pelepas rantainya DIY menggunakan ruji bekas sepeda yang sudah tidak terpakai. Nah, itu saya sedang berusaha melepasnya. Memang dia tidak bisa. Nah, memang akhirnya saya berhasil memasang dengan kondisi single speed. Tapi menjadi kendala karena setelah saya kayuh beberapa meter, rantai selalu naik ke posisi sprocket yang lain. Padahal saya sudah setting single speednya itu pas sesuai dengan ketegangan yang dibutuhkan. Nah, ini posisi yang sudah saya coba. Nah, akhirnya solusi yang terakhir saya temukan tadi itu yaitu menggunakan lengan RD yang patah untuk saya pasang di chain stay ya, dengan posisi chain ring depan yang terkecil dan sprocket belakang di posisi medium. Lalu saya pasang dan ternyata cukup lancar. Namun karena tanjakannya cukup panjang, saya tidak berani memaksa. Akhirnya ini saya posisikan menuntun sepeda supaya aman, tidak masalah. Nah, begitu sudah tidak terlalu nanjak, saya bisa goes pelan-pelan. Nah, ini saya goes dengan kecepatan siput alias kura-kura. Nah, ini kebetulan jalannya pas lagi menurun sehingga bisa meluncur. Nah, ya cukup lancar. Sekarang jalannya menurun. Nah, kalau menurun ya enak, tinggal meluncur saja. Jalannya mulus, sepeda meluncur dengan bagus, melesat bagaikan kijang kencana. Tapi kalau menanjak seperti kura-kura. Hihihi. Nah, ini gak gua tonton lagi. Hihihi. Ini posisi sudah masuk ke Taman Nasional Hutan Bukit Barisan di titik yang lain. Karena kondisi jalan menurun, maka cukup lancar. Ini lihat hutannya begitu lebat dan hijau. Sesekali terdengar suara burung dan suara serangga dan kadang suara gemericik air. Tapi kalau ada mobil lewat, suaranya seperti hilang. Dengan single speed saya sampai di sini, di titik Bukit Barisan Selatan. Nah, kondisi jalan cukup menurun dan cukup panjang.
Jadi walaupun saya menggunakan single speed dengan posisi jindeng depan kecil dan belakang medium, pada saat menanjak saya berjalannya sangat pelan. Dan begitu turunan, tuh ada truk yang lagi masalah kayaknya. Begitu turunan saya bisa ngebut seperti ini. Namun tetap berhati-hati, selalu waspada, posisikan tangan di rem supaya bila di depan ada kejadian yang mendadak bisa segera antisipasi, misalnya ada lubang kah, ada mobil yang sedang mogok kah, atau ada truk yang melambat lah. Nah, harus hati-hati pas saat tikungan karena ada blind spot. Wah, ini tikungannya seperti ini, kadang-kadang nggak terlihat loh belok. Di tikungan berikutnya kan tertutup tanaman. Jadi dengan posisi yang agak kencang harus hati-hati. Ini saya langsung mendadak mengerem. Tiba-tiba ada truk yang mengambil posisi memutar balik arah. Kalau seandainya saya tadi jalannya kencang dan tidak standby di rem, waduh, saya tabrak itu truk, masalah. Ini tetap menurun, meluncur dengan lancar. Ya, terus turun, meluncur. Truknya saya bisa susul nih truk yang tadi, karena kecepatan saya menurunnya cukup kencang. Waduh, agak bumpy, bahaya, agak bumpy, stop. Nah, ini ada view cukup bagus, saya toleh dulu. Spot ini melewati titik persimpangan yang baru. Jadi setelah spot yang tadi, jalannya menurut, tampak ini adalah bekas bukit yang dibelah menggunakan alat berat untuk melancar transportasi, tidak naik turun seperti di jalan yang lama. Di jalan yang lama itu naik turun dan cukup curam, sehingga sering terjadi truk-truk langsung masuk ke jurang karena mengalami kecelakaan. Nah, ini jembatan yang baru. Nah, jembatannya bagus dan panjang, melewati jurang. Kelihatannya ada spot yang menarik itu. Ada orang kok sedang foto-foto, coba sih saya merapat ke kanan. Ada apa ini? Saya rem dulu, saya lihat belakang aman, saya merapat ke kanan. Ada dua cewek yang lagi foto-foto. Ini rupanya jembatan Manula. Teman saya Om Satria sudah foto duluan di tempat ini, karena dia sudah duluan lewat tempat ini, sedangkan saya terlambat karena tadi saya mengalami kendala, hard saya putus. Nah, saya tunggu dua cewek ini bergantian foto-fotoan. Oke, saya selfie dulu deh. Oke, di belakang saya ada pengendara motor yang juga mau foto. Tiba-tiba keluarganya kedua cewek ini yang ada di seberang itu ngomongin mereka, cepetan fotonya tuh, ada turis yang mau foto, dan malah menawarkan bantuan supaya saya difotoin sama dia. Saya waktu sedang selfie, ini Pak, saya fotoin ya. Dia pegang kamera saya posisi action, lalu dia foto saya. Lumayan
orang yang mau bantu fotoin ya dapat voucher Pride dan kembalikan. Terima kasih Mbak, terima kasih Pak. Lalu saya kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju arah Bengkulu. Tapi ternyata nanjak saudara-saudara. Aduh, ini kayaknya nanjak panjang ini. Aduh, lumayan. Sabar. Ini hasil foto jepretan cewek tadi. Ini spot setelah melewati tanjakan. Kelaparan, makan. Akhirnya jam 9 malam saya sampai di kota Bintuhan karena menggunakan single speed.